Tidak ada yang memberi perintah untuk melakukan transaksi setiap hari, setiap saat, setiap detik. Pak, sekali-kali opening Pak, saya terus yang opening. Hai, what's up guys? Apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back YouTube channel Dereva Jurnal. Tentu saja teman-teman tahu ya, konten kita nih adalah berbagi tentang pengalaman menjadi seorang trader, passion, bukan cuman peluangnya saja, tentang resikonya juga, tentang psikologis, ada hal-hal yang nggak enak. Kenapa saya bilang nggak enak? Karena memang faktanya melakukan disiplin itu nggak enak. Betul. Ya. Nggak segampang itu ya. Betul, melakukan rutinitas yang tidak semua orang mau lakukannya. Kita akan buat coba sesingkat mungkin, tapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang baru nonton pertama kali, jangan lupa komen, subscribe, like, share. Jangan sungkan untuk komen buat pertanyaan, karena bisa jadi pertanyaan teman-teman adalah judul next konten kita. Betul. Seperti hari ini. Iya. Kita ingin membahas yang kemarin teman-teman ada yang nanya ya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Salah satu dari audiens kita. Itu ada yang tanya. Melalui kolom komentar ya. Betul. Bahas tentang cara mengatasi ketagihan dalam trading. Ketagihan trading atau bisa disebut dengan kecanduan trading. Betul. Berarti ini udah ada sesuatu yang dilakukan secara berlebihan. Dan kita kan sering bicara soal psikologi trading. Kalau kita bicara kecanduan, berarti ada aktivitas yang dilakukan secara berlebihan dan tidak rasional. Berarti terus-menerus gitu ya? Kalau udah nggak rasional dan berlebihan, kira-kira itu oke atau nggak? Nggak akan oke. Kita anggap aktivitas trading bisa memberikan untung dan rugi. Benar. Sekarang saya ambil analogi yang gampang. Aktivitas makan. Makan bisa kenyang, bisa juga sakit. Benar. Kalau Berlebihan. simpel. Itu pertanyaan yang gampang dijawab dan harusnya gampang dicerna, tetapi balik lagi kepada dirinya tersebut. Makanya kita banyak dengar ada orang yang sampai melakukan pinjol. Saya dengar tuh, pernah dengar tuh. Terus dia pikir dengan dia pinjol ini, dia masukkan uangnya ke dalam trading dan dia pikir, wah, gue bisa dapat dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 kali lipat daripada modal gue. Iya. Udah nggak rasional dong. Nah, kalau sesuatu dilakukan secara berlebihan seperti itu, oke nggak? Nggak akan oke. Sementara kita berpikir bahwa resiko harus diutamakan. Makan, betul. Kenapa? Agar kita realistis. Saya rasa bagaimana mengatasi atau mengatur resiko udah bisa tonton video-video sebelumnya lah. Soalnya kan di sebelum Udah banyak video kita. Nanti teman-teman bisa tonton di episode-episode sebelumnya. Bagaimana mengatasi resiko, bagaimana mengatur psikologi, itu udah ada. Dan ini sebetulnya masuk ke psikologi juga. Kalau lihat pertanyaan ini, sebetulnya kita harus tahu juga bahwa di dalam pasar itu kan kita harus rasional yang pertama. Terus kedua, kita juga harus berpikir sehat. Kenapa berpikir sehat? Karena akan menghasilkan trading yang sehat juga. Benar. Jadi kalau tradingnya nggak sehat, akan bisa punya impact ke pikiran yang nggak sehat juga. Nah, pikiran yang nggak sehat, ya kita percaya hukum sebab akibat. Pasti tradingnya juga nggak sehat. Nggak sehat. Yes. Saya sendiri kan sangat mengidolakan Alexander Elders di salah satunya. Karena apa? Karena dia kan basicnya adalah psikiater kan. Psikiater yang menjadi seorang trader. Bahkan dia juga menulis buku-buku tentang trading yang dijadiin buku acuan para trader-trader yang sukses di luar. Ya, kita anggap dari segi financial market literasi ini kita cukup lumayan tertinggal. Sementara kesadaran tentang pentingnya sisi psikologi itu di luar sana udah sangat tinggi banget ya. Betul. Dan sebetulnya di Indonesia sudah mulai, cuman tinggal bagaimana masyarakat menyerap, menyadari dan berproses. Jadi saya
Saya ada satu quotes yang saya ambil dari Alexander Elders. Jadi untuk sukses di pasar itu kita perlu kuasai 3 komponen. Yang pertama adalah psikologis yang sehat. Ini mind. Terus berikutnya adalah rencana manajemen resiko. Ketiga, metode trading yang baik. Coba jujur, orang yang ketagihan trading itu pasti kerjaannya di depan monitor terus. Betul, dipantengin terus ya. Dipantengin terus. Karena orang kalau udah ketagihan trading itu dia cari-cari peluang. Oh, nyari peluang, jadi bukan menunggu ya. Nah, ini Salma udah pinter. Kenapa? Trader yang benar itu adalah trader yang menunggu momen. Betul. Bukan mencari-cari momen. Betul. Kalau Kebanyakan mereka itu mencari, pada akhirnya orang itu memang harus kebentur-kebentur dulu, baru kebentuk. Dan biasanya para pecandu trading ketika kita kasih sesuatu input, mereka akan deny ini maksudnya mereka akan membantah. Iya. Nah, sampai akhirnya pada satu titik akhirnya mereka tersadar, oh ternyata cara saya nggak benar. Percaya atau tidak, kecanduan trading ini pun juga pernah saya alami. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah realistis, turunkan ekspektasi. Ingat, pasar memang betul selalu bergerak, tetapi tidak setiap peluang dalam pasar itu harus kamu ambil. Artinya harus benar-benar tunggu konfirmasi baru kita masuk ke dalam pasar. Betul. Yang kedua, tidak ada yang memberi perintah untuk melakukan transaksi setiap hari, setiap saat, setiap detik. Ada yang perintah? Nggak ada. Ada yang maksa? Nggak ada. Nggak ada. Inisiatif sendiri. Terus pertanyaannya, kalau kamu kejar terus, seolah-olah ada yang merintah dong. Walaupun misalnya ternyata orang udah punya sistem trading. Sistem tradingnya memberikan konfirmasi, semacam signal. Tapi kan signal itu acuan. Boleh diikutin, boleh nggak? Iya. Kecanduan trading itu bisa diatasi dengan orang berpikir realistis. Ada yang harus lagi teman-teman sadari. Sebetulnya orang yang kecanduan trading ini biasanya antara dua. Apa, Pak? Karena dia mengalami profit gede secara tiba-tiba, atau bisa jadi dia melakukan balas dendam, kalah secara beruntun. Oh, karena dua hal itu. Iya, sementara kita tahu kekalahan beruntun ini harusnya ada evaluasi. Betul. Bukan dilakukan secara agresif. Dan biasanya para trader yang udah kecanduan ini, mereka akan mencari berbagai macam solusi. Mereka berpikir bahwa trading ini adalah cara sulap dapat uang dalam waktu yang cepat. Yes. Kadang-kadang mereka akan melakukan transaksi tanpa alasan. Jadi buka posisinya udah nggak pakai alasan yang masuk akal lagi. Sementara kita selalu memberi advice atau memberi saran ya, boleh diturutin boleh enggak. Iya. Bahwa setiap open posisi kamu harus punya alasan kenapa kamu open posisi. Berarti kalau ngebaik harus tahu alasannya itu apa gitu. Yes, kan? nge-sell juga harus tahu alasannya apa. Bahkan kita harus tahu juga kapan kita keluar, bahkan sebelum kita masuk. Berarti kamu sudah punya trading plan. Betul. Nah, sementara kalau orang kecanduan trading, udah pasti dia nggak punya trading plan. Gitu. Berarti nggak tertata ya kan? Ya, jadi gimana cara antisipasinya? Salah satunya adalah belajar disiplin, gunakan trading plan. Oke, berarti trading plan tetap utama ya? Tetap utama. Terus habis itu, saya nggak katakan di sini mentor. Carilah teman yang bisa membuat kamu lebih baik lagi. Jadi teman sama-sama punya passion, tetapi dia sudah benar-benar berhasil. Tracking, orang ini berhasil beneran apa pura-pura berhasil. Ajak dia discuss. Sharing itu oke dong, ya. Jadi ini merupakan salah satu solusi juga. Bro, gue berantakan banget nih trading gue. Nah, biasanya teman yang udah lebih dulu berpengalaman, dia pasti punya advice. Betul. Dia akan ngasih input yang mungkin bisa jadi masukan buat kita juga. Termasuk saya dulu, saya juga meminta advice kok kepada teman yang pasti menurut opini saya ini teman yang memang tepat saya tanya kepada beliau. Gitu. Ya walaupun orangnya sekarang udah pensiun. Jadi belajar terus ya. Belajarlah terus. Karena memang pasar ini nggak pernah berhenti mengajarkan sesuatu. Betul sih, setuju saya itu. Setuju ya? Setuju. Nah, ini kalau ditanya berapa lama Pak? Kalau trader tuh suksesnya itu berapa lama? yang kira-kira aja kan, ada pertanyaan kayak gitu. Ini pertanyaan
dijawab harus jujur kan? Harus jujur, kan puasa juga. Ini balik lagi ke masing-masing dong. Karena menurut saya nggak percaya hal instan. Kalau ada yang di luar sana mengatakan, wah dalam waktu 2 bulan saya kaya. Atau kita lihat kan begitu banyak konten-konten yang menyajikan taruh duit, gunakan analisa ini akurasi tingkat tinggi. Wah. Wow. Pertanyaan saya, tujuan dia apa seperti itu? Yang kedua adalah orang fokus kepada uangnya atau kepada ilmunya. Ilmunya, betul. Ya. Betul. Ketiga, kalau dia benar-benar real kaya dari trading, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Betul. Karena menurut saya, orang yang benar-benar kaya itu biasanya akan rendah hati. Balik ke topik, tadi pertanyaan berapa lama? Pernah nggak dengar sebuah kesuksesan hanya dibangun dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun? Enggak. Ada sukses instan, ya nipu orang instan, tapi instan juga ditangkap ya. Betul. Apa adanya aja ngomong. Kesuksesan itu kan akumulasi dari upaya, kesalahan, perbaikan, evaluasi, melakukan kesalahan lagi. Dilihat dari tampilan kayaknya nggak kelihatan gimana-gimana, tapi mungkin dari hati remuk-remuk. Cuman kan rata-rata orang sukses dia nggak pernah memperlihatkan yang susah. Betul. Mereka itu berusaha kuat bahwa ini yang saya bilang, untuk sukses itu ada harga yang mahal harus kita tebus. Apa? Ketidaknyamanan, melakukan rutinitas yang membosankan, Yang berulang-ulang. ya, melakukan hal-hal yang nggak enak. Ya, sometimes kita diremehkan, diragukan. Ya, itu udah harga daripada sebuah keberhasilan. Cuma pertanyaannya, kita konsisten nggak? Nah, selama ini kan orang berpikir seolah-olah trading karena udah canggihnya internet, ada aplikasi, harganya mudah dilihat. Ya, dibandingkan waktu zaman saya dulu belajar, ada gadget ya, smartphone. Itu kan kalau mau lihat harga aja saya mesti pakai laptop. Bisa, tapi kalau dilihat zaman dulu itu lebih tidak canggih. Belum. Dan makin kesini makin canggih. Makin canggih ini bukan berarti caranya makin instan. Betul. Tetap aja butuh proses. Jadi kalau orang lihat gunung es, kalau gunung es itu kan yang kelihatan puncaknya aja toh. Betul. Ya, puncaknya yang kelihatan sedikit ya. Ini misalnya ada laut, yang kelihatan adalah yang kecilnya, yang puncaknya. Betul. Yang di bawahnya itu kan nggak kelihatan. Benar. Semacam kayak pondasi dia. Kalau kita lihat, orang-orang itu hanya melihat puncaknya aja. Orang tidak melihat bahwa di balik itu ada macam-macam, ada pengorbanan, ada melakukan kesalahan, ada melakukan evaluasi, disiplin, konsisten, komitmen, ada rasa ragu-ragu. Ini mungkin nggak sih gue berhasil? Tetapi balik lagi, kita kan paham bahwa kita bermain dengan probabilitas. Betul. Nah, kalau berbicara probabilitas pada pasar, maka seorang trader ya harus berpikir realistis. Betul. Maka fokuslah kepada resiko. Selama trader tersebut berpikir realistis dan berpikir resiko, saya rasa mereka akan baik-baik aja. Di konten sebelumnya udah kita jelasin kok bagaimana ketika melakukan transaksi agar kita setiap transaksi ketika kita salah analisa, ini nggak usah ngomong manis dulu ya, ngomong pahit aja. Kalau kita salah analisa, resiko kita tidak lebih dari 1% atau maksimal 2%. That's it. Simple. Pertanyaannya, mau nggak dilakukan secara disiplin? Coba lihat Bruce Kovner, Joe Soros, Stanley Druckenmiller. Ada yang tiba-tiba suksesnya instan? Nggak ada. Mereka butuh waktu dari memulai sampai akhirnya menjadi tokoh sukses di bidang financial market. Ada iya ceritanya mereka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak, rata-rata di atas 5 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Nah, ini tiba-tiba ada orang bilang, bisa nggak saya mulai sekarang trading, bulan depan saya sukses? What do you think? Simpel ya? Jadi, jelas. Berarti jelas tuh yang tadi pertanyaan teman-teman udah kejawab semua. Ya, kejawab secara sederhana lah. Saya coba menyimpulkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Oh iya. Mungkin dari Bapak ada yang disampaikan nih buat teman-teman. Buat teman-teman semuanya, kita buat konten tentu nggak luput dari Kesalahan. kurang dan lebih. Saya dan tim bukanlah orang yang sempurna. Betul. Jika mungkin ada kata-kata yang kurang enak, atau mungkin kata-kata yang agak nyesek, kadang-kadang kan kalau saya ngomong suka tajam ya. Betul. Saya mengakui. Mohon dimaafkan. Ya, tetapi itu demi kebaikan. Betul. Dan mudah-mudahan Lebaran kali ini bisa bawa kebahagiaan lah buat semuanya. Ya. Dan Lebaran ini nanti teman-teman kan libur, baik itu Muslim ataupun non-Muslim. So, enjoy your time.
time. Sampai ketemu di konten berikutnya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. May Allah bless you all. Thank you.